Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Aida Bekti, NIM 222, rancangan penelitian kelompok 9A. Di sini saya akan menjelaskan tentang usulan penelitian yang berjudul pengaruh pemberian pakan hijauan kering atau hay dan konsentrat terhadap penambahan bobot badan domba ekor tipis umur 1 tahun di Desa Pende, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Latar belakang dari penelitian ini adalah domba ekor tipis merupakan salah satu ternak ruminansia yang banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selain itu, domba ekor tipis sangat diminati oleh masyarakat untuk diternakan dalam penggemukan atau untuk breeding. Penggemukan membutuhkan nutrisi yang terpenuhi untuk ternak supaya bobot badan dapat bertambah secara optimal. Tetapi peternak di Desa Pende, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, ternaknya hanya diberi hijauan segar maupun kering sehingga pertambahan bobot badan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pemberian hijauan harus sesuai dengan kebutuhan, sehingga dalam pemberian hijauan harus ditambah dengan konsentrat supaya kebutuhan nutrisinya terpenuhi dan dapat menaikkan bobot badan ternak tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertambahan bobot badan ternak dari pemberian pakan hay atau hijauan kering dan konsentrat untuk memperbaiki mutu domba ekor tipis. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi kepada peternak bahwa pertumbuhan dan perkembangan untuk penggemukan harus memenuhi kebutuhan nutrisi ternak. Unit percobaan dari penelitian ini adalah domba ekor tipis sebanyak 24 ekor berumur 1 tahun dengan bobot badan rata-rata kurang lebih 23,25 kg dan berasal dari daerah Brebes. Parameter penelitian ini adalah pertumbuhan bobot badan harian atau BBBH kilogram per ekor per hari dengan rumus bobot akhir dalam satuan kilogram dikurangi bobot awal dalam satuan kilogram dibagi dengan lama penelitian. Kemudian analisis data dari penelitian ini adalah data dianalisis menggunakan analisis varians atau ANOVA pada taraf 5% dan 1%. Jika terdapat perbedaan, maka dilanjutkan menggunakan uji dua. Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan acak lengkap atau RAL pola faktorial 2x3 dengan 4 ulangan. Faktor 1, 2 level hijauan. T1 sama dengan level hijauan kering atau hay 60%. T2 level hijauan kering atau hay 70%. Sedangkan faktor 2, 3 level konsentrat. P1 sama dengan level konsentrat 14%, P2 level konsentrat 16%, dan P3 sama dengan level konsentrat 18%. Berikut adalah tabel kombinasi perlakuan. Faktor level hijauan terdapat T1 dan T2 di mana T1 merupakan level hijauan 60% dan T2 level hijauan 70%. Sedangkan faktor level konsentrat terdapat P1, P2, dan P3 di mana P1 merupakan level konsentrat 14%, P2 sama dengan level konsentrat 16% dan P3 sama dengan level konsentrat 18%. Berikut adalah tabel kombinasi perlakuan dengan 4 ulangan. Berikut adalah data pertambahan bobot badan harian domba ekor tipis selama 9 minggu. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah dengan mencari perhitungan derajat bebas atau DB, di mana R merupakan ulangan, A merupakan faktor hijauan, dan B merupakan faktor konsentrat. DB total dengan rumus R dikali A dikali B dikurangi 1 diperoleh hasil 23. DB perlakuan dengan rumus A dikali B dikurangi 1 diperoleh hasil 5. DB varians atau A sama dengan A dikurangi 1 diperoleh hasil 1. DBN atau B dengan rumus B min 1 diperoleh hasil 2. DBA kali B dengan rumus A min 1 dikali B min 1 diperoleh hasil 2. Dan terakhir adalah DB galat dengan rumus A dikali B
dikali R dikurangi 1 diperoleh hasil 18. Setelah menentukan derajat bebas atau dB, langkah selanjutnya adalah menentukan FK atau faktor koreksi dengan rumus G kuadrat dibagi N, di mana G kuadrat merupakan grand total yang diperoleh dari jumlah semua data dikuadratkan kemudian dibagi dengan N atau banyaknya data. Kemudian menentukan JK atau jumlah kuadrat. Yang pertama ada JKX atau jumlah kuadrat total dengan rumus sigma XI kuadrat dikurangi FK. Yang kedua ada JKT atau JK perlakuan dengan rumus sigma TI kuadrat dibagi R dikurangi FK. Yang ketiga adalah JK hijauan atau JKA dengan rumus sigma A kuadrat dibagi R dikali B dikurangi FK. Yang keempat, JK konsentrat atau JKB dengan rumus sigma B kuadrat dibagi R dikali A dikurangi FK. Yang kelima, JKA kali B atau JK hijauan dikali JK konsentrat dengan rumus JKT atau JK perlakuan dikurangi JKA atau JK hijauan dikurangi JKB atau JK konsentrat. Yang keenam, JKG atau JK galet dengan rumus JKX atau JK total dikurangi JKT atau JK perlakuan. Langkah selanjutnya adalah menentukan KT atau kuadrat tengah. Pertama ada KT perlakuan dengan rumus JKT dibagi A dikali B dikurangi 1. Yang kedua ada KT hijauan atau KTA dengan rumus JKA atau JK hijauan dibagi A dikurangi 1. Yang ketiga ada KT konsentrat atau KTB dengan rumus JKB atau JK konsentrat dibagi B dikurangi 1. Yang keempat ada KTAB atau KT hijauan dan konsentrat dengan rumus JKAB dibagi dalam kurung A min B dalam kurung B min 1. Yang kelima ada KT galet atau KTG dengan rumus JKG atau JK galet dibagi dengan A dikali B dalam kurung R min 1. Setelah menentukan KT atau kuadrat tengah, langkah selanjutnya adalah menentukan F hitung. Yang pertama ada F perlakuan dengan rumus KTT atau KT perlakuan dibagi dengan KTG atau KT galet. Yang kedua ada F hijauan atau FA sama dengan rumus KTA atau KT hijauan dibagi dengan KT galet. Yang ketiga F konsentrat atau FB dengan rumus KTB atau KT konsentrat dibagi dengan KTG. Yang keempat F dari hijauan dan konsentrat dengan rumus KTAB dibagi dengan KTG. Setelah menentukan F tabel, langkah selanjutnya adalah menentukan rataan total dengan rumus G per N diperoleh hasil 138,86. Kemudian menentukan CV atau koefisien varians dengan rumus akar KT galet dibagi dengan rataan total diperoleh hasil 1,08%. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan didapatkan bahwa F hitung kurang dari F tabel pada taraf signifikan 1%. Maka dikatakan bahwa H1 ditolak dan H0 diterima, yang artinya tidak ada pengaruh penambahan high atau hijauan kering dan konsentrat terhadap pertambahan bobot badan domba ekor tikus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.